Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi fluida pada subpokok bahasan hukum Pascal. Apa yang dimaksud dengan hukum Pascal? Jadi secara umum untuk hukum Pascal itu berbunyi bahwa suatu tekanan yang diberikan kepada satu sistem tertutup maka tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Atau kita juga bisa menyebutnya jika tekanan eksternal atau tekanan luar diberikan pada sistem tertutup, maka tekanan pada setiap titik pada fluida tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Nah, jelasnya kita bisa melihat pada gambar berikut. Sebenarnya gambar ini kita mengambil contoh suatu dongkrak hidrolik ya. Jadi ini sebenarnya nanti kita membahas dongkrak hidrolik itu pada penerapannya. Tapi tidak apa-apa, kita awali dulu. Jadi ini ada satu piston, piston pertama dan piston kedua. Ini suatu sistemnya tertutup, artinya fluida berada pada ruangan tertutup dan tidak ada akses untuk fluida itu keluar ataupun masuk, seperti itu. Maka bisa dikatakan jumlah fluida di dalam piston ini tidak akan bertambah ataupun berkurang. Oke, jadi jika pada satu piston yang pertama ini kita memberikan tekanan sebesar P1, maka tekanan ini akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Jadi karena di dinding-dinding ini tidak ada akses untuk fluida itu bergerak, maka satu-satunya akses untuk bergerak itu adalah ke arah piston 2. Maka tekanan dari piston pertama akan diteruskan ke piston yang kedua. Dan nilainya itu adalah sama besar. Maka bisa dikatakan tekanan pada piston pertama itu akan sama besarnya dengan tekanan pada piston kedua. Sedangkan pada materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa besarnya tekanan itu adalah F per A. Jadi besar gaya yang bekerja pada luasan. Jadi ini bisa dikatakan ini gaya bekerja pada luasan, luas penampang pada piston. Jadi ini ada suatu luasan, kita tekan dengan gaya sebesar F1, maka akan muncul tekanan P1. Dan ini diteruskan sampai dengan ke piston yang kedua. Nah, ini nilainya adalah F2 per A2. Maaf, ini posisinya terbalik dan itu tidak masalah. Oke, jadi ini nilainya adalah sama. Berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dan seandainya pistonnya ini berbentuk lingkaran, luas penampangnya berbentuk lingkaran, maka bisa dikatakan bahwa A2 karena ini bentuknya perbandingan ya, maka F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Ini diperoleh dari mana? Karena luasan untuk lingkaran itu adalah pi R kuadrat. Jadi kalau ini luas penampang A1 berarti pi R1 kuadrat. Luas penampang A2 pi R2 kuadrat. Ruas kanan ada pi, ruas kiri ada pi, bisa disederhanakan, maka akan tinggal tersisa R1 kuadrat dan R2 kuadrat. Maka bisa dikatakan bahwa P1 sama dengan P2 itu bisa dituliskan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Atau kalau kita kaitkan dengan jari-jari lingkaran, tadi sudah dijelaskan kenapa dapat seperti ini, maka besarnya F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Kemudian untuk penjelasan F1 itu adalah gaya yang bekerja pada piston 1, A1 adalah luas penampang piston yang pertama, F2 itu adalah gaya pada penampang 2, tadi gaya diteruskan ke sini ya. Kemudian A2 adalah luas penampang A2, P1 tekanan pada piston pertama, P2 tekanan pada piston kedua yang nilainya adalah sama.
R1 jari-jari pada penampang 1 dan R2 adalah jari-jari pada penampang 2. Oke, untuk penerapannya seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama adalah pada pengungkit hidrolik tentunya. Dan gambarnya hampir sama dengan yang tadi ya, jadi ini dongkrak hidrolik istilahnya seperti itu. Jadi ketika kita mau mengangkat mobil yang besar, seperti ini, nah, maka kita bisa menggunakan gaya masuk di sini, gaya ditekankan pada piston yang pertama ini, kemudian akan menghasilkan tekanan P1. Tekanan P1 akan diteruskan ke piston yang kedua, dan nilai P1 itu adalah sama dengan P2. Oh, berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Akan tetapi yang jadi perbedaan di sini adalah kita ya, ketika ini kita berikan gaya, maka gaya yang kecil ini nanti akan mampu mengangkat benda yang besar, tetapi ketinggiannya itu tentunya berbeda. Karena di sini luas penampangnya kecil, ketika ini saya tekan ini jauh lebih banyak, maka ini fluida yang tergeser jumlahnya sama, hanya saja di sini itu lebih luas, maka ketinggiannya tentunya beda. Ini luasannya kecil, maka ketika kita dorong, ketinggiannya tentunya akan besar, tetapi yang di sini akan menghasilkan ketinggian yang kecil, karena di sini luas fluidanya yang besar. Sedangkan fluida yang tergeser jumlahnya adalah sama, seperti itu. Jadi, ini bisa dikatakan jika luasan piston luar, artinya di sini adalah 20 kali, misalkan ini hanya contoh ya, 20 kali lebih besar daripada piston yang di dalam di sini, maka kita mampu mengangkat beban sebesar 20 kali lipat daripada gaya yang diberikan. Nah, sebagai contoh, dengan kita memberi massa di sini sebesar 100 kg, maka dapat mengangkat mobil sebesar 2000 kg atau 2 ton. Berarti ketika mau mengangkat mobil 2 ton, maka kita cukup menaruh suatu massa di sini sebesar 100 kg. Seperti itu. Jadi, karena di sini luasannya adalah 20 kali lebih besar. Kalau ingin mengangkat yang lebih besar lagi, maka kita bisa mensiasati dengan memperluas luasan pada piston yang kedua. Oke, perbandingannya seperti itu ya. Nah, untuk aplikasi atau penerapan yang kedua itu adalah pada rem hidrolik, atau kita sering menyebutnya dengan rem cakram. Kalau diperhatikan, ketika pengemudi itu menginjak pedal rem, ini adalah silinder utama ya, ketika diinjak, tentunya fluida akan tergeser, tekanannya ini ya akan diteruskan. Akan tergeser menuju ke akses mana fluida itu bisa bergerak. Bisa bergeraknya pada arah dua ini, pada arah sini dan pada arah sini. Ketika ini ditekan, fluida bergeser, otomatis ini akan merapat. Ketika merapat, oh ini, maka akan mencengkeram dari cakram ini tadi, sehingga kecepatan dari mobil atau laju dari sepeda juga bisa ya akan menjadi berkurang. Seperti itu prinsip kerjanya. Oke, materi kita sampai di sini. Kemudian contoh soal. Ya, ini ada dua, nanti saya akan berikan dua contoh soal. Yang pertama, dongkrak hidrolik memiliki luas penampang masing-masing 0,04 meter persegi dan 0,1 meter persegi. Apabila gaya masukan itu adalah 5 Newton, berapa gaya keluaran maksimumnya? Ini sudah diketahui bahwa ini kita ambil A1 adalah masukan, A2 adalah keluaran. Jadi ini bisa pengungkit, piston 1 dan piston 2 kita juga bisa menyebutnya seperti itu. Jadi masukan itu ini hanya untuk mempermudah saja ya, masukan itu luas penampangnya lebih kecil, keluaran luasan penampangnya lebih besar. Ini kalau kita prinsip kerjanya untuk dongkrak hidrolik. Ciri-cirinya seperti itu.
Jadi F1 yang diberikan pada luasan 1 adalah 5 Newton. Yang ditanyakan adalah F2. Tentunya ini mudah, kita cukup menggunakan perbandingan. Bahwa P1 sama dengan P2. Maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya berapa? F1-nya 5 Newton. Kita masukkan di sini per A1-nya 0,04 meter persegi. F2 yang ditanyakan kita tulis F2 per luas penambang A2 0,1 meter persegi. Yang perlu diperhatikan lagi adalah kesetaraan satuan. Jadi ini kalau di sini meter persegi, maka ruas kanan juga harus meter persegi. Oke. Seperti itu, kita bisa dengan sistem kali silang. Jadi 5 kita kalikan ini, kemudian dibagi dengan ini, maka akan ketemu. Gitu ya. Akan ketemu hasilnya bahwa F2 adalah 12,5 Newton. Berarti gaya keluaran maksimumnya adalah 12,5 Newton. Artinya dengan luasan penampang 1 untuk masukan 0,4 dan keluaran itu adalah 0,1 meter persegi, maka dengan gaya 5 Newton kita mampu mengangkat beban sebesar 12,5 Newton. Seperti itu. Oke, contoh yang kedua sekarang. Dongkrak hidrolik, masih sama soalnya dongkrak hidrolik memiliki jari-jari penampang kecil sebesar 2 cm dan jari-jari penampang besar 25 cm. Berapakah gaya yang diberikan penampang kecil untuk mengangkat sebuah mobil sebesar sekian? Sebesar 2000 kg. Ini sebenarnya bisa kita cari dengan jalan yang lurus seperti ini. Kita mencari A1, A2 seperti ini dengan rumus pi R kuadrat. A1 berarti pi R1 ini kita ubah jadi meter dikuadratkan ketemu ini. Luas A2, karena jari-jari tentunya lingkarannya ini ya. Pi R2 kuadrat, ini kita kuadratkan satuannya meter. Kemudian F2 ini kita ubah jadi Newton, karena ini masih kilogram, yang diangkat kilogram, yang ditanya adalah F1. Boleh seperti ini. Atau kita bisa menggunakan yang di awal tadi. A1, A2, karena ini perbandingan kita bisa menulis F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Ini nanti untuk kamu coba sendiri ya. Jadi kalian bandingkan apakah hasilnya nanti akan sama dengan ini. Kalau ini kalian ganti R1 kuadrat dan ini R2 kuadrat. Oke, jadi sudah selesai. Berarti bisa disimpulkan bahwa ini untuk mengangkat beban 2000 kg atau 19.600 Newton, kita cukup menggunakan 125,44 Newton saja. Gaya yang sebesar ini mampu mengangkat beban sebesar ini. Seperti itu. Oke, ini tugas kalian ya. Jadi nanti silakan dicoba. Jika F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat, kalau dihitung hasilnya akan sama dengan ini atau tidak. Oke, pada pertemuan hari ini kita akhiri. Sampai di sini ada salah dan kurangnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.